Keserakahan akar segala kejahatan. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dugaan kebocoran uang negara dalam korupsi pembangunan menara bis transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 yang menjerat Johnny G. Plate disebut mencapai 80%. Kejaksaan Agung menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa, sebab dari 10 triliun yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai 8 triliun. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kuntadi, saat ini Kejagung fokus mengungkap proyek pembangunan ribuan tower BTS yang menjadi bancaan para terduga pelaku. Perincian kebocoran dan kebobrokan pelaksanaan proyek BTS 4G Kominfo diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menurut Mahfud, sebanyak 985 tower BTS 4G dari ribuan target tiang yang harusnya berhasil dibangun mangkrak alias tak berfungsi. Dia mengungkapkan keberadaan hampir 1.000 tower mangkrak itu diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemeriksaan melalui satelit. Kompas.com 19 Mei 2023. Jemaat terkasih, betapa mengerikan tindakan korupsi tersebut. Uang negara sebanyak itu yang seharusnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dirampok begitu saja. Tidak tanggung-tanggung yang dirampok, 80%. Betapa serakahnya para koruptor. Mereka bukan orang miskin, mereka sudah lebih dari cukup, tetapi tega melakukan tindakan tercela itu karena keserakahan yang menguasai dirinya. Nafsu serakah adalah perasaan yang tidak pernah cukup, selalu merasa kurang. Lalu dengan berbagai cara dilakukan untuk memuaskan keserakahan itu, tetapi tidak akan pernah terpuaskan. Keserakahan itu akan berhenti ketika ketahuan dan harus menerima risikonya. Penyesalan terjadi ketika harus menderita akibat perbuatannya itu. Karena jiwa yang serakah, maka berbagai jalan akan ditempuh, tidak peduli halal atau haram, bahkan berkecenderungan untuk mencari jalan pintas yang jelas-jelas melanggar hukum. Tidak akan sabar dengan cara-cara halal, akan mencari jalan tercepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya, keserakahan tidak akan membahagiakan. Mungkin untuk sementara memberikan kesenangan saja, karena dengan uang yang banyak dapat memuaskan nafsu duniawi. Akan tetapi pada akhirnya perilaku serakah akan merugikan diri sendiri dan tentu merugikan banyak orang. Jemaat terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang perasaan yang tumpul. Apa artinya? Yaitu perasaan yang sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan yang jahat. Mereka yang tumpul perasaannya tidak lagi dapat merasakan bahwa perbuatannya itu akan menyengsarakan banyak orang. Orientasi hidupnya hanya untuk kesenangan pribadi, tidak peduli dengan nasib orang lain. Orang beriman harus mempunyai perasaan yang tajam, yaitu perasaan yang bisa membedakan yang benar dan salah dan dapat melakukan sesuai dengan pilihan yang benar itu. Lalu bagaimana agar perasaan kita senantiasa tajam? Kita harus senantiasa memohon pertolongan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, serta terus-menerus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat,
Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami mempunyai perasaan yang tajam sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah, sehingga kami dapat berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami untuk dapat merasa cukup, menjauhkan diri dari sikap serakah. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.